Halo guys, perkenalkan karena ini menjadi podcast pertama kita. Yes. Perkenalkan nama saya Rico dan saya ditemani oleh kakak saya Giovanni. dan kita juga ditemani oleh hamba Tuhan Sintua Planius Manuel. Hai. Halo. Halo. Jadi teman-teman, podcast kita hari ini kita bertemakan Roh Kudus ya. Karena kenapa kita mengangkat tema Roh Kudus? Karena sebentar lagi kita akan memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus gitu. Ya. Jadi yang dimana Roh Kudus itu datang di saat Tuhan Yesus naik ke surga. Seperti itu. Dan Bang. Oke. Oke, langsung aja mungkin kita pertanyaan pertama Kak Gio mau Kita langsung tanya aja ya. langsung aja. Oke. Jadi kita santai saja. Nah, pertanyaan pertama adalah siapa Roh Kudus dan perannya dalam kehidupan orang Kristen nih sebenarnya, Bang? Oke. Jadi berbicara mengenai Roh Kudus itu kan salah satu pribadi Allah ya. Jadi kita nggak bisa terlepas dari berbicara mengenai Allah Tritunggal. Jadi pribadi Allah sebagai Bapa, pribadi Allah sebagai Anak, dan pribadi Allah Roh Kudus. Jadi itu yang perlu tetap kita ingat. Memang nggak banyak yang membahas, selain orang Pentakosta berbicara dengan pribadi Allah yang satu ini gitu, mengenai Roh Kudus. Jarang gitu ya dibicarakan secara spesifik atau digali lebih dalam. Jadi Roh Kudus sendiri ya pribadi Allah gitu. Jadi terms yang digunakan bisa banyak gitu ya. Ada Roh Kudus, Roh Allah gitu. Makanya sebenarnya Roh Kudus itu hal yang baru nggak sih? Enggak gitu. Apakah Roh Kudus itu hanya pada saat kenaikan kayak Rico tadi bilang? Enggak gitu. Yeah. Ya Roh Kudus itu pribadi Allah sendiri. Bahkan kalau kita baca Kejadian 1 ayat 2, di sana kan dikatakan bahwa awal mulai penciptaan Roh Allah melayang-layang, kalau terjemahnya bilang melayang-layang. Iya. Jadi Roh Allah di sana ya kalau bahasa Ibrani bilang ruah. Jadi ruah itu ya Roh Allah, kalau diterjemahkan secara langsung dikatakan kayak nafas atau angin gitu. Jadi ruah gitu ya. Nah, jadi Roh Kudus itu pribadi Allah yang ketiga, misalnya yang ketiga gitu ya. Kalau kita bilang ada Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus gitu, yang ketiganya esa gitu ya. Satu kesatuan gitu. Nah, Roh Kudus sendiri seperti Tuhan Yesus bilang tadi, kalau dia bilang mau naik ke surga nih Tuhan Yesus. Nah, ketika Yesus naik ke surga kan dia janjikan nggak apa-apa, nggak usah khawatir, katanya kan ke anak-anaknya, ke murid-muridnya. Aku akan mendatangkan seorang penolong dan penghibur gitu. Itu Roh Kudus gitu. Nah, jadi Roh Kudus di sana. Terus fungsi Roh Kudus apa? Ya Tuhan Yesus udah pergi nih. Kalau ingat perjanjian lama gitu. Allah pernah nggak sih menunjukkan pribadinya kepada orang-orang atau bangsa Israel? Enggak gitu ya. Nah, paling kepada orang-orang yang dipanggil saya Musa gitu. Nah, habis itu Tuhan Yesus, Allah Bapa melihat, gimana nih anak-anaknya kok makin nggak benar, bisa bilang gitu ya. Ini tuh nggak benar, jauh dari Allah. Makanya banyak hukum Taurat ya, ada hukum Taurat yang mengatur. Nah, kemudian harus diutus nih. Allah sendiri harus berinkarnasi menjadi manusia. Allah menjadi manusia, ya udah Yesus Kristus. Kan digenapilah janji keselamatan. Nah, kemudian karena dia sudah menyelesaikan tugasnya 33 tahun, nah dia bilang, gimana nih umatnya ya supaya orang tetap selamat? Dia utuslah Roh Kudus. Kau usah khawatir, aku nggak ada di dunia pun, aku menyertai kamu. Makanya dia bilang, ya Roh Kudus ya untuk menolong, untuk menghibur, fungsinya di sana. Makanya ketika kita berbicara mengenai iman, sebenarnya kan kepercayaan kita bahwa ya Tuhan menyertai kita gitu. Jadi ada Roh Kudus di dalam kita. Terutama orang percaya ketika dia sudah mengaku dengan mulutnya bahwa Tuhan Yesus adalah Yesus Kristus gitu ya, Tuhan dan juru selamatnya, ya Roh Allah ada di dalam dia, Roh Kudus ada di dalam dia, yang menyertai dia, yang menghibur dia, yang menolong dia gitu. Jadi kira-kira demikian perannya. Dan siapa Roh Kudus itu sebenarnya gitu. Menarik ya. Meskipun nggak kelihatan, tetapi itu personal, bisa kita rasakan, kita alami. Betul, makanya Roh Kudus itu kan dia tadi bahasa apa? Ibaratnya ruah itu ya kayak nafas, kayak angin, tiupan angin. Makanya kalau kita ingat peristiwa Pentakosta kan dirasa seperti tiupan angin katanya gitu ya. Ya ruah gitu, roh, dimana kita bisa merasakannya. Memang nggak bisa kita lihat sama kayak angin sekarang kan. Atau kita bernafas, kita nggak bisa lihat gitu, tapi kita bisa rasakan gitu. Kira-kira Roh Kudus itu. Next, Rico. Kalau kita berbicara Roh Kudus nih Bang, mungkin kita bisa lebih spesifik lagi berbicara dengan bahasa roh kali ya. Oke, menarik. Jadi saya mau nanya Bang, jadi kan bahasa roh itu mungkin yang orang tahu itu adalah bahasa yang tidak dimengerti.
Cuman menurut saya setelah saya searching, Oh iya. setelah saya Rajin juga nih Riko ya. jadi sebenarnya itu bahasa roh itu ada dua bang ya katanya. Jadi ada bahasa roh yang berasal dari bahasa yang dikenal di bumi dan bahasa roh yang tidak berasal dari salah satu bahasa di bumi. Itu gimana tuh Mas? Oke. Jadi kalau kita kembali ke peristiwa Pentakosta nih, kalau lihat di sana ketika pencurahan Roh Kudus terjadi itu, dibilang apa sih? Mereka mendengarkan bahasa-bahasa yang mereka mengerti, dalam arti gini. Gio nih misalnya, asumsi Gio orang China gitu ya. Jadi bisa bahasa Cina dong harusnya. Riko orang Batak. Iya, bang. Semoga bisa bahasa Batak ya. Amin. Nah, tiba-tiba Riko bisa bahasa Cina. Padahal sebelumnya gak pernah gitu. Gio bilang, kok dia berbicara ya dalam bahasanya saya? Kan gitu ya, di Kisah Rasul 2 ya. Iya, dan dia ngerti gitu. Nah, disitulah pertama dikatakan itu bahasa roh yang bisa dimengerti. Karena bahasa sehari-hari yang biasa dibicarakan gitu. Nah, terms yang digunakan itu biasa dibilangnya glossolalia gitu ya. Jadi berbahasa lidah gitu. Speak in tongue kalau bahasa Inggrisnya gitu ya, berbahasa lidah gitu. Jadi dalam Korintus kan dikatakan di sana berbahasa roh dan diperlukan seseorang punya karunia untuk menerjemahkan. Karena ternyata ya bahasa roh itu tidak hanya bahasa yang dimengerti. Bisa bahasa yang tidak dimengerti. Atau kita bilangnya ya bahasa malaikat gitu ya. Ditempatkan sebagaimana Allah ingin ya dia kasih itu ke kita gitu. Nah jadi hal itu yang menarik sebenarnya bahwa orang makanya kadang berpikir kok mereka ngomong ngasal ya gitu. Kok asal dia ngomong apa sih gitu. Terutama mungkin orang-orang yang bukan dari aliran Pentakosta yang tidak pernah mengalami, melihat gitu ya. Misalnya orang dari gereja lain datang ke gereja kita, ada dia dengar berbahasa roh kok ini aneh ya gitu. Karena memang nggak dimengerti gitu. Tapi ya itu bagaimana Allah menempatkan bahasa itu kepada orang tersebut gitu. Nah, jadi kalau kita balik ke Kisah Para Rasul 2 itu dikatakan di sana ya memang mereka mendengarkan bahasa-bahasa yang lah kok mereka bisa itu bahasa saya gitu. Jadi tapi bukan bahasa asli orang yang berbahasa roh itu. Nah, kemudian dalam Korintus juga dijelaskan Paulus bahwa bahasa roh itu bahasa yang tidak dimengerti memang. Maka dikatakan, "Hei, kalau kamu berbahasa roh, sebaiknya di sana ada orang yang bisa punya karunia menafsirkan juga." Supaya tujuannya apa? Membangun jemaat gitu. Karena ngapain gitu berbahasa roh tapi orang nggak ngerti gitu. Padahal tujuannya apa? Untuk berbahasa roh. Itu kan membangun diri ya. Nanti kita baca dalam 1 Korintus 14 itu. Tujuannya itu membangun diri gitu. Dan berbahasa roh itu kan sebenarnya kan ketika kita memuji Allah, ketika kita menyembah Allah, ketika kita berdoa kepada Allah gitu. Makanya ya udah untuk apa? Dikatakan di sana kalau itu tidak membangun jemaat. Kira-kira begitu tuh. Mungkin berarti kalau emang konteksnya berbahasa roh itu kan harus ada karunia mentafsirkan kan Tuhan. Jadi mungkin kalau di acara-acara doa itu gimana Tuhan? Jadi kayak orang-orang yang mungkin saya pernah dengar juga kayak orang itu merasa kalau di saat orang ada yang berbahasa roh malah dia jadi takut gitu. Jadi dia kayak bingung gitu, ini orang kenapa kan gitu-gitu kan. Jadi kan Paulus sendiri juga bilang kalau seandainya ada orang yang berbahasa roh harus ada yang mentafsirkan. Itu berarti doa itu, kita berdoa itu bahasa roh itu boleh digunakan nggak di saat kita lagi saat berdoa? Iya, berjemaat gitu, beramai-ramai gitu. Bisa banget gitu. Soalnya kan maksudnya yang di saya tangkap ini kan mentafsirkan, harus ada yang bisa mentafsirkan kan. Soalnya biar bisa membangun jemaat juga gitu. Bukan sesuatu yang absolut. Mari kita baca 1 Korintus 14 ya. Kita buka sebentar 1 Korintus 14. Di sana dikatakan seperti ini. Ya. Nah, di sini ya, sekali tentang karunia roh dikatakan di sana. Kalau kita lihat 1 Korintus 14 ayat 2 dulu deh dikatakan. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah. Ya, jadi kalau dalam berdoa, kita kan berbicara pada Allah ya. Itu kan hubungan pribadi kita dengan Tuhan ya. Gitu. Jadi ketika berdoa bersama menggunakan bahasa roh, ya bisa banget gitu, nggak ada larangan gitu. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh, ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Gitu. Jadi memang ada bahasa yang tidak dimengerti. Karena
dia berbicara kepada Allah dan Allah menempatkan hal-hal yang rahasia kepada orang tersebut. Nah, kemudian di sini ayat keempat. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Tetapi siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat. Ayat yang kelima, aku suka supaya kamu semua berkata-kata dengan bahasa roh. Tetapi lebih daripada itu supaya kamu bernubuat. Sebab orang yang bernubuat lebih berharga daripada orang yang berkata-kata dengan bahasa roh, kecuali kalau orang itu juga menafsirkannya sehingga jemaat dapat dibangun gitu. Dibilang nggak harus, enggak sebenarnya gitu. Tapi sebaiknya gitu. Lebih baik gitu ya. Tetapi lebih daripada itu supaya kamu bernubuat. Nah, jadi di sana katanya kecuali kalau orang itu juga menafsirkannya sehingga jemaat dapat dibangun. Nah, ini yang menarik. Ketika kita bicara mengenai karunia gitu ya. Nah, beda nih berbahasa roh dengan karunia berbahasa roh. Baru tahu kan? Oke, menarik nih. Bahasa roh dan karunia berbahasa roh. Oke. Coba. Jadi ketika karunia berbahasa roh gini. Ketika Tuhan sudah kasih karunia. Karunia itu apa sih? Gift. Iya. Ya, gift. Kasih nih karunia ke Gio gitu. Kasih kado ke Gio. Jadi ketika dia punya karunia berbahasa roh, dia bisa sewaktu-waktu dia ingin berbahasa roh. Dia ingin berbicara dengan Allah dan memang ada karunia itu dikasih kepada Gio gitu. Jadi ketika dia berdoa dalam bahasa roh. Oke. Karena karunia didapatkan. Kalau orang yang berbahasa roh gitu ya, mendapatkan suatu kerinduan dalam hatinya untuk bisa berbahasa roh gitu. Nah, itu dia suatu proses di mana dia meminta kepada Allah dengan penuh kerinduan. Dan itu dia dapatkan hanya pada saat itu gitu. Ketika dia rindu atau Tuhan dengan kedaulatannya memberikan bahasa roh kepada dia, di sanalah dia bisa berbahasa roh. Jadi nggak setiap saat gitu. Bahwa dia setiap berdoa, ya udah saya lagi ingin berbahasa roh. Nah, orang-orang yang punya karunia berbahasa roh, dia akan berbahasa roh. Dalam ibadah-ibadah bisa saja gitu. Tapi kita kan berbicara mengenai kedaulatan Allah juga. Jadi, mau dalam ibadah, Gio sedang digerakkan. Tadi kan itu kan dibilang kan hubungan pribadi dengan Tuhan ya. Gitu. Bahwa itu adalah suatu proses di mana kita berbicara dengan Allah, berhubungan dengan Allah gitu. Jadi, ketika kita sudah punya hubungan yang sangat intim dengan Allah, di sanalah kita akan bisa berbahasa roh dan dengan penuh kerinduan kita bisa meminta kepada Allah dan Allah akan memberikan kapan saja dia menginginkan. Jadi pas ibadah ya bisa saja gitu. Nah, cuma karunia berbahasa roh itu yang perlu orang yang menerima karunia itu ya harus melihat kembali. Orang yang dikasih karunia kan dikatakan harus membangun jemaat. Kalau hanya untuk membangun diri sendiri, tinggal diputuskan nih sama orangnya bahwa dia berbahasa roh apa enggak pada saat berdoa. Loh, kok bisa gitu? Karena ketika kita berbahasa roh, kita itu bukan kehilangan kesadaran. Ya. Hidup kita bukan kayak diambil alih Allah gitu ya, terus jadi Allah yang ini. Enggak, kita penuh kesadaran. Jadi kalau kita ingat ayat ini, hey, kalau berbahasa roh harus membangun orang lain juga. Kalau enggak cuma membangun diri sendiri, bisa kita tetap berdoa kepada Allah, tapi nggak sampai yang quote-unquote overuse gitu ya, sampai suaranya seperti apa, jadi kayak pamer dan lain-lain gitu. Karena dalam Korintus ini sebenarnya Paulus mengingatkan, hey, kamu tuh berbahasa roh, tapi jangan jadi show off, kira-kira gitu. Kalau kita terjemahkan, makanya Paulus kasih nasihat ini, hey, lebih baik bernubuat, karena orang jadi sombong rohani gitu. Makanya berbahasa roh nih gitu, karena bahasa roh itu kan dia memiliki karunia, dia gunakan sembarangan, tapi tidak membangun orang lain. Makanya Paulus menuliskan, hey, lebih baik bernubuat. Karena ketika bernubuat, jemaat dibangun. Betul. Karena bernubuat kan menyampaikan sesuatu yang Allah kehendaki. Betul. Jadi Allah menempatkan sesuatu ke dalam dirinya yang akan disampaikan pada jemaat gitu. Iya. Nah, jadi demikian kira-kira. Jadi sebenarnya bisa saat berdoa, bisa banget gitu. Kalau misalnya kita sedang dikasih atau kita punya kerinduan, Tuhan, aku mau berbicara secara pribadi dan engkau digerakkan untuk berbahasa roh, ya Allah akan menempatkan itu. Tetapi orang yang punya karunia tadi, setiap saat dia bisa, dan kemudian, nah ini, dia bisa menerjemahkan tadi, menafsirkan. Nah, itulah orang-orang yang dikasih karunia itu gitu. Jadi ketika dia mendengarkan orang lain berbahasa roh gitu ya, dia bisa saja mengerti gitu apa yang disampaikan. Atau ketika dia berbahasa roh, dia tahu dengan sadar apa yang disampaikan kepada Allah.
dia ngerti bahasanya itu diterjemahin gitu. Karena sebenarnya ketika berbahasa roh, kita nggak ngerti kita ngomong apa. Tapi kita nyampaikan bahasa Indonesia juga gitu ya Bang ya? Enggak. Maksudnya kita bicara ngobrol sama Tuhan dalam doa itu bahasa sehari-hari kita. Iya, tapi betul. yang keluar adalah bahasa yang Ya kita nggak nggak ngerti. tahu. Ya nggak ngerti. Is it like ya seperti itulah. Betul. Jadi ketika kita berbahasa roh gitu ya, itu pengalaman yang luar biasa ya. Kita langsung mungkin kayak kali ya pengalaman. Mungkin kita Nah, langsung ke iya, pengalaman. pengalaman aku pertama kali dapat bahasa roh itu kapan? Pas SMP. Oke. Kelas 2 atau kelas 3. Jadi di kampung, ya di kampung. Kita ibadah 10 malam. SMP asal berapa? Sorry Bang. Tahun berapa gitu? Enggak. Kamu menyinggung umur saya ya. Berarti itu masih remaja Bang, masih. Remaja. Oh, Remaja. Karena gini, ketika kita gini, usia kan kalau pemerintah aja ya usia 17 dibilang dewasa ya. Gitu. Tetapi kan kita lihat anak-anak banyak dipakai Tuhan. Jadi Tuhan nggak melihat umurnya. Betul. Kapan Tuhan akan pakai. Betul. Dulu di kampung itu kan doa 10 malam masih di rumah-rumah jemaat. Iya. Gue ingat itu di kampung namanya. Pulang-pulang makan lapet ya. Iya betul. Di bawah. Oke. Ya, kadang makan dong. Kalau di kampung tuh seru banget gitu. 10 malam kan kita nanti baru 10 malam ya. Semoga nanti makannya asik-asik. Nah, kembali ke situ gitu ya. Jadi di kampung waktu itu saya ingat itu namanya di Desa Lai Pinang. Jadi karena kita rumah-rumah jemaat, saya ingat banget gitu ya. Di situ pertama kali dapat gitu. Jadi pengalamannya itu kan kita memang kan diminta diajarkan oleh pendeta kita, oleh hamba Tuhan bahwa itu harus diminta dengan penuh kerinduan gitu, penuh kerinduan. Nah, disitulah pengalaman pertama ketika itu Tuhan aku pengen minta gitu. Ini hari keberapa aku belum dapat, tahun lalu juga aku minta selalu nggak dapat gitu. Nah, pada saat itu pemahamannya bahwa bahasa roh itu akan diberikan Tuhan pada saat ibadah 10 malam itu. Oke, pada saat itu ya. Iya. Yang sering didengungkan hanya pada saat doa 10 malam ya. Yang pemahaman ya namanya SMP dulu gitu ya, mungkin gak gitu paham banget gitu. Dan memang kan di sana tuh kayaknya berdoa itu tuh kayak momen di bawah 10 malam betul kita berdoa sampai suara kita biasa hilang. Hari ke-10 tuh udah nggak bisa paduan suara atau persembahan pujian gitu. Karena berdoa itu dengan sungguh-sungguh gitu ya. Nah, di situ sebenarnya pengalaman pertama di mana itu penuh sukacita, nggak tahu mulut kita ngomong apa, mulut kita dibawa ngomongin apa, gitu. Dan benar memang kita nggak ngerti gitu ya. Jadi pada saat dulu kita udah dengar orang tua kita gitu ya atau orang lain berbahasa roh, makanya jadi punya kerinduan. Tuh mereka ngomong apa sih? Gue juga pengen gitu. Nah pada saat itu gitu. Nah habis itu berbahasa roh terus nggak? Maka tadi saya berarti nggak dikasih karunia berbahasa roh, tapi saya dikasih bahasa roh pada saat rindu. Nah setelah itu hilang lama gitu ya. Setelah berapa tahun lalu ya di gereja ini baru saya bisa berbahasa roh lagi, dikasih lagi. Oh lama tuh? Lama. Jadi mau ibadah 10 malam doa minta gitu ya. Terutama kemarin kayak misalnya kita dulu sering ya ibadah 10 malam juga kita jalan di sini nggak dapet, berdoa nangis sampai gimana nggak dapet. Gitu. Nah terakhir berapa tahun lalu ya. Nah itu pas ngalamin itu wah sukacitanya luar biasa. Yang dialami di situ gitu. Nah makanya berarti saya simpulkan saya nggak dikasih karunia itu, tetapi Tuhan kasih berbahasa roh pada saat ya udah sedang berdoa kepada Tuhan, sedang menyembah Tuhan. Apa perbedaannya Bang setelah SMP nih ya, setelah mendapat bisa berbahasa roh itu yang sebelumnya dengan yang setelah mendapat bahasa roh, perubahan apa yang dialami? Nah ini yang perlu juga kita tekankan ya, karena Paulus juga kan bilang kan jangan semua rohani deh, berbahasa roh is not your achievement dan bukan berhubungan dengan keselamatan, gitu ya. Nah, jadi perubahannya kita balik ke Galatia ya, Galatia 5 itu ya, buah roh itu. Nah, ketika orang sudah hidup dalam roh, sudah hidup dan dipenuhi oleh Roh Kudus, gitu ya, dibaptis dalam Roh Kudus, harusnya perubahan hidup itu mengikut. Nah, Galatia 5 21-23 kan di sana banyak ya. Kasih itu akan muncul, pengendalian diri, sabar. Nah, pasti kan SMP ya? Gak nakal sih SMP. Jadi tolong. Gak nakal, baik. Jadi memang lahirnya udah baik gitu ya. Anak baik. Cuma itu lebih sungguh-sungguh gitu. Kayak punya kerinduan untuk selalu memuji Tuhan, datang beribadah. Sampai SMP ya? SMP. Nah, saya itu rajin pelayanan.
Di kampung kan pelayanan nggak kayak zaman sekarang ya, yang rajin dan lain-lain. Anak-anak kampung kan juga sama ya. Mereka tuh udah lebih banyak kayak persembahan pujian dan pelayanan udah aktif gitu. Dulu tuh di kampung saya nggak gitu. Tapi saya ikut kayak gereja, bukan okumene ya, gereja Pentakosta lain yang mereka punya setiap hari Minggu ibadah di bioskop tuh, namanya bioskop Sarma di Sidikalang gitu ya. Itu kayak penuh sukacita datang, beribadah, diajak KKR kemana ikut gitu. Jadi ada satu sukacita untuk melayani Tuhan. Jadi itu yang dialami. Ada kehausan gitu. Jadi ya udah ngapain kayak nyanyi terus, memuji Tuhan terus gitu ya. Mau sambil ngerjain apa, memuji Tuhan kayak otomatis keluar. Nah perubahannya paling banyak di sana. Aku sedikit boleh berbagi nggak? Oh boleh. Tadi aku mau nanya kalau kakak Iya dong. Iya. Kapan tuh dapatnya? Aku dapatnya tuh SMP kelas 2. Tuh SMP juga. Nah, jadi SMP kelas 2 itu adalah pengalaman aku ada seorang misionaris datang. Terus setelah itu dia tantang kita untuk terima Yesus. Gitu. Setelah itu berjalannya waktu ada 10 malam juga. Aku mendapat jadi setelah ditantang itu malamnya aku mendapat penglihatan ketemu Yesus. Ada cahaya putih yang terang banget. Dan nanti aku nyanyi Roh Kudus kau hadir di sini. Itu aku gemetaran tubuh aku, tapi aku dalam keadaan sadar. Aku kira aku udah mati loh. Aku bilang gini, ini cahaya apa yang masih SMP, aku nggak ada apapun. Terus aku kayak ketakutan gitu, aku kira udah mati kan. Aku paksakan mataku terbuka, aku kira lampu itu kayak tiba-tiba ada lampu yang tiba-tiba terang banget. Padahal yang lampu pijar biasa di kampung ya kan. Lighting langsung iya. mata gitu kan. Tapi dari itu semua shaking gitu kan. Aku bilang ini kayak gak wajar nih, SMP kelas tuh gak ada apa-apa. Pada saat itu keadaan itu yang membuat aku paksakan. Aku udah shaking tapi ada damai, sukacita, ketakutan, campur aduk tuh gitu. Dan aku paksakan buka mata dan akhirnya bukan lampu dan gue masih hidup gitu kan. Terus gue tutup mata lagi kayak pengen ngalamin lagi, enggak lagi hitam. Jadi yang aku mau katakan gini, perjumpaan pribadi itu yang mengubahku. Nah setelah itu aku minta Tuhan itu apa artinya. Dan kemudian di ibadah minggu Tuhan kasih Matius 5 ayat 8. Berbahagialah orang yang suci hatinya karena akan melihat Allah. Aku bilang, aku gak ngerti pada saat itu ya, pada SMP itu. Berjalannya waktu lagi ada 20 malam dan aku dapat karunia berbahasa roh. Nah berbahasa roh itu sebelumnya aku nyontek loh. Nyontek gimana tuh? Waktu SMP ya. Waktu SMP tuh nyontek bandel-bandelnya. Maksudnya bandelnya itu ada bandel di sekolah nyontek gitu. Tapi setelah aku dapat penglihatan tadi, bahasa roh tadi, benar-benar gak tahu kenapa untuk nyontek itu udah gak nafsu lagi. Aku kira tuh nyontek bahasa rohnya. Jadi aku juga tadi gitu. Gak taunya sering di sekolah ujian gitu ya. Sekolah ujian nyontek gitu. Nah itu salah satu perubahan. Nah jadi akhirnya jadi rajin, jadi rajin beribadah. Ada kayak pengen tahu gitu, ada apa nih ikut Tuhan. Gimana berarti waktu dulu memang SMP ada banyak KKR yang datang, banyak banget KKR datang gitu, KKR ini. Jadi kita ikut gitu, lari datang gitu. Jadi itu yang membuat kita kayak terus haus. Jadi itu sih pengalaman aku ya. Kalau misalnya berbahasa roh dan dari situ aku benar-benar ya udah Tuhan kayak benar-benar pimpin aja gitu. Nah, ada kerinduan dulu di kampung tuh kok. Riko kan lahir Depok nih ya, anak Jakarta. Di kampung tuh sering banget KKR, misalnya dari Jakarta, dari Medan. Kita kan daerah juga kan, gak Medan ya. Nah itu sering KKR, jadi kayak punya kerinduan datang gitu, ikut. Bahkan kayak itu, gereja yang saya ikutin juga setelah habis ibadah di gereja kita, mereka KKR saya ikut melayani ke kampung-kampung juga gitu. Jadi ada satu sukacita untuk melakukan itu. Gitu Pak ya. Nah jadi Roh Kudus sendiri yang memang tolong kita untuk benar-benar kayak itu nyontek itu udah nggak jadi nggak nafsu lagi, nggak pengen lagi gitu. Itu benar-benar ditolong sih. Cuman maksudnya aku kan belum pernah bahasa roh nih. Aku nggak Nanti tahun ini ya. Minta penuh kerinduan. Syaratnya itu doang. Oh berarti emang maksudnya kalau kita nggak punya karunia itu kita harus meminta dengan penuh kerinduan kan ke Tuhan. Rasa haus, gimana rasa haus? Pengen penuh gitu, dipenuhkan. Dan Roh Kudus itu diberikan oleh Tuhan. Iya. Jadi dengan penuh kerinduan, syarat utama apa sih syaratnya menerima bahasa roh? Yaitu datang dengan kehausan. Ketika datang dengan kehausan dan kerinduan kan sikap hidup kita udah ditunjukkan ya. Kadang orang berpikir gini, kayaknya dia penuh dosa banget deh gitu. Masa dia berbahasa roh? Kedaulatan Allah. Cuman aku Bang. Cuman Bang kan tadi kan
Abang tuh sama Kagri juga mungkin ada gap juga kan, yang dari tadinya bisa bahasa roh terus ada gap nggak bisa bahasa roh lagi. Itu tapi maksudnya ada kayak rasa Tuhan kok nggak bisa bahasa roh lagi. Oh iya. Itu gimana tuh? Kalau saya pribadi ya, jadi pada saat berdoa, terutama ibadah 10 malam itu kan momen dimana memang kita kayak, hey, this is the time untuk kita minta gitu. Karena kan kalau doa ibadah minggu biasa kan jarang ya. Nah, tapi pada saat itu kan orang benar-benar berlomba, kalau saya bilang ya. Ya memang feeling setelah misalnya saya berdoa nggak dapet itu kayak, Tuhan kok aku nggak dapet ya? Dulu aku pernah ngalamin loh. Kok sekarang aku belum Tuhan kasih lagi ya? Dosaku apa ya? Jadi banyak self reflection. Ketika kita punya kerinduan untuk mendapatkan itu nggak dapat, gimana sih gitu? Sama kan ketika kita ngejar sesuatu pekerjaan atau kuliah pengen di mana, tapi nggak dapat. Kita kan self reflection ya, kenapa ya? Nah, jadi justru ketika memang kita punya rasa haus, ya kita akan melihat diri kita, Tuhan aku salah di mana ya? Dosa yang masih mungkin. Nah itu jadi datang gitu. Dan memang ya natural. Namanya kita mengingat nggak dapat gitu loh kok. Jadi benar-benar kayak merasa, Tuhan gue dosa apa nih? Sampai Tuhan nggak kasih. Dulu Tuhan kasih kok gitu. Makanya ketika ada orang-orang yang sampai sekarang merindukan, ya mereka harus tetap minta aja dengan penuh kehausan dan kerinduan. Berarti maksudnya bahasa roh itu bisa nggak berarti nggak bisa kayak kita pukul rata. Kalau orang udah pernah bahasa roh dia bakal bisa terus-terusan bahasa roh gitu nggak berarti ya. Tadi kalau yang dapat karunia ya. Kalau yang dapat karunia kalau dia berdoa aja dia bisa bahasa roh. Iya bisa. Tapi kalau enggak ya harus meminta penuh kerinduan. Misalnya tadilah ibadah gitu berdoa. Saya nangis berdoa menangis tapi nggak berbahasa roh. Misalnya ibadah kaum bapak kemarin hari Jumat kita doa puasa. Ya natural aja berbahasa roh karena penuh sukacita. Kalau mau nih ya sambil misalnya puasa habis itu berdoa itu paling enak. Karena kita dalam segala kelemahan kita berdoa meminta kepada Tuhan sungguh-sungguh. Itu kan ibadah dari kita seharian gitu ya. Kemudian minta, wah itu rasanya tuh luar biasa kok. Catat. Tapi memang benar sih. Aku setuju. Kita yang udah pernah ngalamin berbahasa roh, kemudian itu kan membangun diri ya. Jadi ada momentum kita memang nggak dapat bahasa roh itu, kita memang merefleksikan diri kita, koreksi diri kita. Karena apa? Seperti aku setuju banget ketika Joshua itu pernah penuh dengan roh, dia bisa keluar gitu, melihat susu dan madu ya, gitu. Jadi orang yang dipimpin sama roh itu adalah itu. Kita bisa melihat itu dengan apakah kita bisa bahasa roh apa enggak. Iya, dan tadi kan sebelumnya ya sudah berbahasa roh terus lama enggak gitu. Nah, ada orang yang sudah berbahasa roh tetapi sikap hidupnya belum begitu mengikuti. Nah, itu tadi aku tuh mau masuk situ. Ada orang contoh udah berbahasa roh tapi sebenarnya setelah dia berbahasa roh keluar dari ibadah itu atau gereja itu hidupnya masih sama-sama aja gitu. Tidak berbuah ya. Kita nggak lihat buahnya kan, karena kedagingannya masih terlalu kuat. Dia belum berhasil mengubur dosanya gitu ya, belum berhasil mengalahkan kedagingan ini. Tapi itu ada gitu tuh. Maksudnya itu wajar atau tidak gitu? Wajar. Kalau saya bilang kalau pertanyaan wajar apa enggak wajar. Karena kan keinginan daging, keinginan roh, ya, kita baca Galatia ya, Galatia 5 sebentar. Nah, ini menarik ya. Jadi kita nggak jadi judging gitu ya, tidak menghakimi orang dan kita bilang, bahasa rohnya palsu gitu. Bang, aku dapat gini loh bang. Itu udah berbahasa roh, tapi setelah pulang dari itu ibadah 10 malam, tetangganya teriak-teriak berantem. Ya kan, kita baca nih Galatia 5 ayat 16. Nah, ini kelanjutannya tuh nanti tentang Galatia 22 itu ya. Kita baca ya. Galatia 5 ayat 16. Hidup menurut daging atau roh. Maksudnya ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Nah, di sini kata kuncinya, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh. Berarti bisa nggak kita nggak ngasih diri kita dipimpin oleh roh? Bisa. Kedagingan dalam diri kita tetap ada dong. Dosa itu ada dong, gitu. Masih melekat. Nah, makanya dikatakan dilanjutkan ya, Galatia 5:22 itu.
Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Maka ada roh, buahnya itu penguasaan diri. Nah, di sini yang menarik. Nah, ini kadang yang kita bilang buah-buah roh. Sebenarnya buah roh. Buah-buah. Sukacita. Buah roh. Bukan buah. Satu, single, bukan plural. Ya, artinya apa? Jadi buah roh ini sebenarnya langsung ada melekat dalam kita. Tapi sahabat lo, mungkin kenapa dibilang ya, waktu sekolah minggu kan kayak buahnya tuh banyak gitu kan. Kasih sekecil. Oh, buah roh. Buah roh. Tapi yang dia tapi sebenarnya satu. Jadi semua itu satu kesatuan gitu. Jadi kasih, sukacita, damai sejahtera. Kakak bilang, gue gak dapat kesabaran. Enggak, mungkin buahnya belum matang yang itu. Jadi yang terasa aja itu yang mana nih? Kasihnya yang lebih berasa di lidah gitu. Benar gitu. Jadi sebenarnya tuh makanya tadi ya penguasaan diri. Kenapa kalau balik tadi ya orang udah berbahasa roh, tapi kok balik kita lihat kok hidupnya nggak berubah, kedagiannya masih ada. Makanya kata seharusnya buah yang keluar itu adalah penguasaan diri. Cuma dia belum berhasil di sana gitu. Jadi kita nggak bisa bilang tapi dia palsu lo gitu, bahasa roh gitu. Jadi itu kedagingannya masih terlalu kuat. Itu aja. Mungkin bisa aja dikasih gitu. Dikasih di ke damai sejahtera mungkin enggak begitu. Kedagingan daging tadi loh. Bukan salah satunya. Bukan salah satu. Ya package. Ya package ketika lu udah nih ya gitu. Buah roh itu ini gitu. Jadi jangan buah rohnya ini kan banyaknya 9 ya. Mungkin jangan satunya aja yang mau, yang lainnya enggak, harus semuanya. Oh. Soalnya kan yang tadi kan yang di garis bawah itu penguasaan diri kan. Dia belum bisa menguasai diri walaupun dia udah berbahasa roh, masih kedagingannya gitu. Aku nangkapnya di situ. Harus ditonjolkan itu semua. 99-nya itu tunjukin gitu. Ketika kita udah dipenuhi dan mau dipimpin oleh tadi ya, dipimpin oleh roh, ketika kita sudah berbahasa roh itu, ya udah tunjukkan itu gitu. Dan gini ya, ini yang selalu jadi menarik gitu. Kok orang bisa jatuh lagi dalam dosa ya? Ya pendeta besar lah misalnya gitu. Atau siapapun yang kita lihat itu bisa jatuh dalam dosa, bisa gitu. Karena Allah memberikan kita free will. Nah, kenapa juga Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa ya? Kita dikasih kehendak bebas. Makanya penguasaan diri penting. Ketika dikasih kehendak bebas, saya juga bisa memutuskan hari ini datang apa enggak ke podcast ini. Padahal udah di brief ya, kita udah diskusi gitu, kita udah ngobrol bahwa ini penting. Saya punya kehendak bebas, saya bisa nggak datang. Akhirnya kacau semua gitu. Tapi karena saya udah dipimpin oleh Roh Kudus, saya udah punya komitmen. Jadi host ya, bukan host apa? Narasumber datang dipimpin oleh Roh gitu. Jadi begitu kira-kira. Ya, jadi harus mau dipimpin oleh Roh. Ketika sudah berbahasa Roh, nah harusnya kita berbuah gitu. Berarti Roh Kudus itu juga sebagai konflik menegur kita juga ya. Ada alarm. Oh iya. Jadi ketika misalnya kita bisa memisahkan nih, ini dosa apa enggak gitu. Jadi Roh Kudus itu fungsinya juga untuk menegur. Oke, mungkin balik ke bahasa roh lagi, Bang. Ya. Jadi kan tadi kan dari kedua kesaksian tadi Kak Gio, Bang Lanis juga Roh Kudus itu berbahasa roh itu adalah di saat kita mempunyai kerinduan untuk berbahasa roh dan kita minta kepada Tuhan dan Tuhan memberikan. Cuman kalau dari pengalaman saya yang saya lihat, saya sering maksudnya saya sering beribadah di gereja karismatik yang mereka berbahasa roh gitu, tapi terkesan terkesan dihafal gitu, Bang. Maksud aku tuh kayak itu apakah tadi kan Abang sempat nyenggol juga karunia bahasa roh itu kan. Jadi dia berdoa aja tuh dia bisa bahasa roh gitu. Ya. Itu kalau menurut Bang Planis gimana? Kalau ya, jadi gini. Yang penting kita perhatikan adalah kita jangan menjadi orang yang menghakimi. Karena kita nggak tahu, hanya dia yang tahu apakah dia sedang mempermainkan bahasa roh itu atau tidak. Gitu. Respon kita berarti ya. Iya, karena gini. Kita kan bisa mengontrol apa dari diri kita kan. Orangnya nggak bisa kita kontrol. Berarti gini. Bahasa roh itu kan Allah memberikan. Betul. Kan ketika Allah ingin memberikan. Ada orang dikasih karunia, kita nggak tahu. Riko punya karunia apa enggak, siapapun punya karunia apa enggak gitu. Nah, ketika kita dengar seolah itu dihafal, yang mereka yang tahu itu benar atau tidak hanya dia dan Allah.
gitu. Jadi ya hafalan ya biarkan mereka yang ya self correction lah ya gitu. Tetapi memang untuk kita yang mendengar kadang merasa risih gitu. Tapi sebenarnya kalau saya pribadi melihat itu nggak ada hubungannya dengan saya gitu. Itu kan ketika berdoa ya hubungan pribadi dengan Allah kembali kan. Ketika kita berdoa ya komunikasi dengan Allah one on one dengan Tuhan gitu. Gimana sih one on one? Ya saya sama Tuhan saja. Saya pengen ngobrol. Nah ketika dia melakukan seperti itu dan menipu Allah, nah ya susah ya. Menipu Allah itu kan ya dosa kan. Ya hanya dia yang tahu gitu. Jadi kalau kita dengar similarity gitu ya, dan kesannya dihafal, hanya dia yang tahu. Kita nggak tahu. Maksudnya kita jangan menjadi orang yang menghakimi, bilang bahwa oh, bahasa rohnya tuh di situ salah, bahasa rohnya di sana tuh dibuat-buat. Lebih baik kita memilih tidak berkomentar seperti itu gitu, bahwa kita pun nggak tahu itu benar atau tidak, hanya orangnya dan Allah yang tahu. Gitu. Jadi tugas kita lebih ke tadi pengendalian diri aja deh, nggak usah menghakimi gitu. Pentingnya buat diri kita, ketika kita lihat itu membangun jemaat nggak? Kalau tadi balik ya, 1 Korintus 14 iya sih, membangun dirinya nggak? Membangun jemaat nggak? Kalau nggak ya gitu. Jadi bagian kita nggak usah ngakimin kok. Iya. Soalnya aku cuma bingung doang sih. Soalnya kan emang berbahasa roh yang aku tahu itu adalah emang sering kita maksudnya sering pendeta bilang juga, Bang Planes juga sering bilang kalau kamu rindu, kamu minta gitu. Soalnya aku pernah di momen aku gereja di gereja karismatik ini, jadi kayak yang udah bisa berbahasa roh lah gitu. Jadi ada statement seperti itu, gitu. Makanya membuat aku kayak kok begitu, dan beberapa orang jadi berbahasa roh. Aku jadi berpikir dong, maksudnya aku jadi bingung kan, kayak perasaan bahasa roh itu di saat kita minta, bukan di saat momennya lagi bahasa roh nih, kayak atau enggak ya. Kayak gitu-gitu. Mungkin ajakan gitu ya, supaya orang rindu berbahasa roh gitu ya paling aja sih gitu. Kalau saya melihatnya ya nggak salah, cuma memang balik kalau di Korintus tadi ingatkan bermanfaat nggak sih gitu. Kalau buat mereka bisa itu bermanfaat untuk membangun jemaat di situ ya sah-sah aja gitu. Cuma balik kepada apakah itu dibuat-buat, apakah itu hafalan, ya itu balik kepada pribadi masing-masing. Tapi ajakan nggak apa-apa, sama kan kayak kita nanti beribadah 10 malam kan. Pas doa itu memang fokus kita meminta sama-sama kita dapat bisa berbahasa roh gitu. Kita mengalami masing-masing pribadi untuk bisa berbahasa roh. Kenapa sih gitu penting gitu berbahasa roh? Itu kan kayak intimate gitu dengan Allah, dekat banget dengan Allah gitu, dan fungsinya tuh banyak gitu. Di situ kita menyembah Tuhan, memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, dan ketika kita berbahasa roh gitu ya, berdoa, itu kayak Tuhan tuh on my face, one on one gitu loh. Nah itu tuh pengalaman yang ketika orang sudah berbahasa roh, nah buah itu diharapkan mengikut sehingga terjadi perubahan sikap. Nah makanya kita mengajak gitu ya supaya setiap jemaat Tuhan tuh mengalami berbahasa roh, karena dengan mengajak, tadi kan poinnya mengajak kan, dia akan punya kerinduan. Kenapa ya? Dia akan mulai bertanya dari kenapa diajak nih harus berbahasa roh? Kenapa saya harus mengalami berbahasa roh? Karena kita juga tahu bahwa ketika Roh Kudus bekerja, yang tadi di Galatia itu, keinginan roh yang akan lebih dominan. Hidup kita mau dipimpin oleh roh. Kalau nggak ngalamin kan biasa begitu ya. Apa sih maksudnya? Betul. Apa sih maksudnya dipimpin oleh roh gitu? Ya. Kadang kita nggak tahu kalau kita nggak ngalamin. Gitu. Jadi mungkin karena aku belum ngalamin, jadi makanya aku bertanya-tanya. Ya. Bisa, tapi itu aja. Pokoknya jangan menghakimi gitu. Karena we don't know. Tetap personal kita aja ya. Intinya kita beribadah kan menyembah Tuhan ya. Betul. Gitu. Walaupun tidak bisa dipungkiri ketika suasana ibadah bisa mempengaruhi pribadi kita ketika kita pengen beribadah gitu. Ketika kita pengen menyembah Tuhan, itu nggak bisa dipungkiri. Kak Gio ada pertanyaan? Mungkin aku boleh mendengarkan kesaksian dari Bang Plah. Ini Bang Plah ini generasi keberapa sih mendengar atau mendengar, melihat yang zaman-zaman opung atau mungkin Bapak gitu berbahasa roh atau melayani Tuhan? Apa yang Bang Plah pelajari dari kehidupan mereka?
Oke, jadi di kampung itu tuh ya, orang tua itu tuh kayaknya setiap minggu itu mereka berdoa kita dengar bahasa roh. Jadi setidaknya saya lihat kan 2 layer di atas ya, orang tua saya, bapak mama saya, baru opung saya gitu ya, atau generasi opung saya itu gitu. Dan itu setiap minggu itu bisa kita dengarkan mereka berbahasa roh. Nggak semua gitu, 1-2 orang gitu, masih kita dengarkan gitu. Dan apa yang bisa kita tiru dari mereka, yang paling jelas kehidupan doa mereka. Kehidupan doa mereka. Mereka tuh yang memang rajin doa pagi, ya bangun jam 4 jam 5 gitu. Mereka tuh biasa berdoa tuh masih yang bersuara gitu ya, di rumah di kamarnya memuji menyembah Tuhan. Itu yang paling nyata gitu. Dan ketika lihat orang-orang yang dipenuhi oleh roh, yang berbahasa roh, mereka tuh sukacitanya berbeda. Bernyanyi itu beda banget. Tepuk tangannya luar biasa. Itu tuh bisa kita rasakan gitu. Memang orang ini dipenuhi semangat, udah tua gitu ya, bungkuk-bungkuk berjalan ke gereja, mau datang badai, mau apa datang gitu. Itu tuh biasa sikap yang bisa kita lihat dari mereka gitu. Dan di kampung memang kan mereka sangat kan pelayanan terbatas lah kalau di kampung ya. Tapi mereka datang lebih awal, berdoa, menyiapkan gitu ya, menyalami hamba Tuhan, itu menjadi sukacita terbesar buat mereka. Dan itu saya lihat hilang ya dari generasi. Tadi kan ngomongin generasi soalnya ya, berapa layak ya. Nah, itu opung-opung kita zaman dulu itu orang tua itu kayaknya senang banget datang lebih awal, nggak mau terlambat gitu ya. Pokoknya mereka harus bisa nyalam hamba Tuhannya. Itu berasa banget. Lihat jemaat akhir-akhir ini. Berlomba-lomba nggak sih nyalam hamba Tuhannya? Gembalanya deh. Ada nggak sih gitu. Nah, itu yang hilang kalau saya lihat ya. Yang berbeda gitu ya. Tadi kan pertanyaannya kan yang berbeda di mereka apa sih itu? Kehidupan doanya, sukacitanya, muji Tuhan. Kemudian ya itu mereka tuh kayak menghormati kalau saya bilang ya gembalanya. Nah, itu tuh berasa gitu. Karena mereka datang lebih awal menyalamin. Kalau dari dulu kan gitu ya, Pentakosta. Ini karena Covid nih ya. 3 tahun terakhir kan kita kalau datang tuh jarang nyalam. Nah, kan udah mulai lagi nih gitu. Nah, dulu kalau orang tua kita lihat di kampung tuh salam Pentakostanya tuh kayak sampai sakit tangan kita, itu berasa gitu. Diginiin lah. Iya, itu sakit, benar sakit gitu. Nah, tapi itu sukacita yang berbeda yang bisa kita rasakan dari mereka gitu. Dan bahasa roh itu mereka itu ya. Kalau tadi Riko kan poinnya kan dibuat-buat apa enggak. Kalau kita tuh di natural, karena kita kan bisa melihat sikap hidupnya. Dan itu yang karena di kampung kecil ya. Ya tetangga kita gitu ya, nggak jauh-jauh gitu ya kalau di kampung. Kalau Riko di sini kan saya aja di Kebagusan, Riko di Kukusan udah nggak tahu kehidupannya Riko sehari seperti apa kan. Kalau di kampung tuh kita bisa lihat gitu, oh memang hidupnya ada orang omongin gitu, oh dia orangnya baik ya, ke pesta tuh begini ya. Itu akan sangat oh ya kayak kita validasi ya cek gitu, bener gitu. Iya. Oh ini berarti bener nih dipimpin Roh Kudus. Iya betul. Ada kasih sukacita. Ada kepuasan diri. Bener. Kita kalau orang udah berbahasa roh harus kita checklist dulu. Makanya tadi ngikut kan sikap hidup. Makanya tadi kan ada nggak orang yang akhirnya nggak kok sikap hidup gitu ada. Tinggal poinnya tadi mau nggak hidup dipimpin oleh roh. Itu yang kita harapkan. Jadi makanya Paulus ngingetin jangan sombong rohani. Bahasa roh itu tuh bukan your main goal gitu. It's not something yang benar kalau lu dapat terus so what gitu. Nah, lebih baik membangun diri sendiri. Kenapa sih membangun diri sendiri? Karena kita semakin dekat dengan Tuhan. Karena kan ketika kita mengalami itu, beneran loh. Itu kan kayak kita, Tuhan lu dekat banget sih sama gua. Kan saya Tuhan jauh nih sekarang. Sesuatu yang tidak kita lihat kan. Iman percaya itu kan sesuatu yang tidak kita lihat. Tapi ketika kita berbahasa roh itu kan kayak intim dengan Tuhan gitu. Nah, makanya bilang membangun diri. Kita akan punya satu kerinduan. Kita akan semakin pengen memuji Tuhan dan lain-lain. Kira-kira begitu. Cuman Bang, aku juga ada pertanyaan tuh kayak di saat berbahasa roh ini, jadi pernah juga saya ini kayaknya ini yang kayak apa namanya budaya bukan apa ya bilangnya keresahan bukan keresahan apa sih kayak itulah. Riko lagi resah. Pertanyaan aja, mungkin pertanyaan liar aja gitu loh. Jadi kalau ada kayak di saat lagi berbahasa roh itu terus ada yang jemaat yang sampai kegerakan gitu, mengalami kegerakan gitu, dan kegerakannya itu tuh sampai kayak mungkin di sampingnya jadi bisa lagi berdoa terganggu atau gimana, itu sebenarnya wajar atau apa? Aku bilangnya apa? Wajar atau apa? Gitu? Biasa atau ya apa? Itu sebenarnya emang Roh Kudus yang bekerja saat itu gitu, dia menggerakkan badannya. Oke, jadi gini, ketika Allah bekerja nggak ada yang bisa mendesain selain Allah sendiri.
Apakah itu dibuat atau Ya Iya. mungkin pekerjaan Jadi- Roh Kudus gitu? Gini, dia mungkin pas kita datang pada saatnya dia pengen banget dan sampai dia benar bersuka cita gitu. Sama kayak kita lagi nyanyi lah, tepuk tangan gitu ya, sampai ada yang lompat-lompat, otomatis aja kan kita girang dan bertepuk tangan dan ada yang melompat, ada yang angkat tangan gitu. Nah, itu sama gitu. Pekerjaan Roh Kudus tuh seperti itu gitu, bahwa ketika dia bersuka cita, pengen banget itu digerakkan gitu. Sampai dia tepuk tangan, dia berdoa, Tuhan kasih aku ini kerinduanku gitu. Bisa, karena itu benar-benar keluar dari hatinya gitu. Karena ketika orang nggak punya kerinduan itu, dia akan sampai begitulah. Pasti ibadah 10 malam. Oh, gitu-gitu doang doanya gitu, nggak punya kerinduan. Tapi itu keluar dari dirinya gitu. Tapi ketika dia berbahasa roh, dia demikian gitu. Kembali, bagaimana dia dipimpin oleh roh itu. Nah, jadi gini, ketika kita, poinnya tadi ya, kita ketika berbahasa roh kita sadar, benar ya? ya. Kita sadar loh, sepakat ya? Ketika amin, yaudah amin. Iya. Nurut. Jadi kita nggak bisa bilang bahwa ketika berbahasa roh itu seolah-olah hidup kita diambil alih oleh Allah dan kita menjadi manusia berbeda, enggak. Nah, justru kalau kita semakin paham, ketika oh ternyata aku mengganggu orang lain, kita bisa tetap menikmati berdoa berbahasa roh tanpa suaranya volumenya lebih tinggi atau seperti apa. Itu akan gitu. Cuma ketika orang pertama sekali dia nggak tahu gitu ya bahwa Roh Kudus sedang bekerja gitu ya, dan itu yang dia rasakan dia bisa, makanya orang bilang kayak out of control gitu ya. Makanya tuh kan kayak ada tren-tren yang keluar, bisa bilang tren gak ya? Kayak ada terms gitu ya, tertawa dalam roh. Pernah dengar gak? Pernah. Tertawa dalam roh. Ada dance dalam roh juga. Iya. Jadi kayak Ada dance loh. mau kita ketika hakimi nggak, nobody knows. Kalau misalnya tertawa dalam roh kan, karena kan kayak tergantung roh itu membawa dia seperti apa. Cuma kembali, kalau kita dipimpin oleh roh, kita sadar. Betul. Dan ketika kita tahu bahwa ketika saya berbahasa roh, membangun diri kita mulai tadi pengendalian diri. Oh, mengganggu orang lain. Kita tetap bisa menikmati berbahasa roh, berdoa tanpa mengganggu orang lain. Nah, itu proses ya. Makanya sebenarnya kayak tadi, balik ke poin yang tadi ya. Habis berbahasa roh, kok nggak berubah hidupnya? Proses. Itu suatu proses gitu. Makanya dengan dia berbahasa roh, Tuhan misalnya tempatkan itu buat dia punya kerinduan, semakin belajar, semakin tahu. Sehingga hidupnya semakin dipimpin oleh roh. Bisa nggak kita dipimpin roh, tapi kita nggak tahu sebenarnya hidup dipimpin roh itu seperti apa? Kan kita harus tahu kan? Kita mengenal Kristus, oke kita dipanggil. Habis itu kan perubahannya apa? Kita menekan firman. Sehingga kita tahu hidup yang benar itu seperti apa ya. Mana ada orang percaya, oh engkau pengikut Kristus sekarang, otomatis hidupmu benar di luar. Enggak dong. Kita percaya Alkitab. Di Alkitab bilang apa? Makanya kita hidup kan. Oke lah, semakin serupa dengan Kristus. Karena kita memang berusaha hidup dipimpin oleh roh. Kita tahu nih, oh gue melakukan dosa nih, gue udah tahu nih dosa. Nah, tapi ketika kita hidup dipimpin oleh roh, kita punya tadi penguasaan diri, enggak lagi nih, gue kan udah hidup dalam Roh Kudus. Roh Kudus ada dalam saya gitu. Jadi memang ada kesadaran penuh untuk mengambil satu keputusan di dalam hidup gitu. Berarti kalau orang mempunyai Roh Kudus di dalam dirinya, dia tidak akan hidup dalam dosa. Mungkin jatuh. Bisa hidup dalam dosa, tapi sama, kita kan udah bait Allah sekarang. Ketika kita percaya, ya menerima Yesus, kita dibaptis, Roh Allah dalam kita. Berbuat dosa nggak? Berbuat dosa. Nggak otomatis bersih, total 100% murni. Jadi mungkin aku bisa bilang begini, orang bisa jatuh. Tapi kalau misalnya dia jatuh, itu dia menghidupi dosa. Beda. Bisa tahu. Dan ketika ada Roh Kudus, kalau dia meletakkan telinganya untuk mendengarkan suara roh itu, dia akan cepat kembali. Atau kalau misalnya dia bisa menghindari, lebih bagus. Tapi kalau sudah sempat jatuh, dia akan sadar bahwa yang dia lakukan adalah dosa dan dia akan kembali. Gitu. Jadi nggak otomatis bersih ya, kayak kesannya kita jadi Allah gitu, yang hidup tanpa dosa ketika dipenuhi roh. Enggak. Disucikan. Mungkin ini pertanyaan terakhir nih Tulang. Bang, jadi kan tadi kan udah ada Kak Gio juga udah punya pengalaman berbahasa roh, Bang Pladis juga udah punya pengalaman berbahasa roh. Mungkin ada kayak motivasi, kata-kata motivasi atau gimana, aku juga nggak ngerti. Buat anak muda tuh Bang, yang minta Roh Kudus gitu. Jadi kan kita sepakat kalau Roh Kudus itu, kalau kita nggak punya karunia Roh Kudus, kita sepakat kalau kita mau berbahasa roh, kita mempunyai kerinduan dan kita mau minta gitu.
Dan mungkin banyak anak-anak muda zaman sekarang mereka udah merasa kalau mereka udah rindu banget nih, gue udah minta banget nih, tapi mereka tetap nggak bisa berbahasa roh gitu. Itu kenapa? Dan mungkin ada kata-kata motivasi gitu buat mereka. Kayaknya ada yang salah deh di hidupnya kayak gitu. Apa mungkin gitu? Apa? Oke. Atau mau dari Gio dulu? Oke, nanti ditutup ya. Kalau dari aku sih bahasa roh itu kan hadiah ya. Ibaratnya kita minta dan dikasih. Nah, bagaimana kita meminta itu adalah sangat penting. Hati kita. Apakah kita mintanya dengan haus, lapar? Kalau misalnya Amsal bilang, carilah seperti kayak mencari perak. Cari terus gitu. Melalui doa, melalui firman Tuhan, melalui kehidupan sehari-hari. Jadi sikap hati yang haus ini yang harus kita benar-benar tunjukin sama Tuhan. Dan kalau Tuhan bilang, jika kamu mendekat kepadaku, aku akan mendekat kepadamu. Jadi menurut aku sih Bapa di surga itu benar-benar memberikan kepada anak-anak yang dikasihnya dan yang mengasihinya. Jadi ya bukan perkara dosa, tetapi respon hati kita. Jadi nggak ada perkara misalnya kita berdosa makanya kita nggak dapat roh ini gitu. Percayalah kalau kita punya sikap hati yang haus, lapar akan Yesus sendiri, akan roh itu sendiri, mau dipimpin oleh roh, kita minta, Tuhan pasti kasih kok berbahasa roh atau karunia yang lain gitu. Jadi ya menurut aku sih tinggal minta aja sih, cari gitu sampai dapat gitu. Itu aja. Jangan menyerah. Tapi mintanya benar-benar haus banget gitu. Haus gimana kalau kita haus tau nggak? Seru capek, mana gitu ya. Ya gitu. Iya. Mungkin. Jadi kayak anak bayi pasti dia nangis apa gitu ya, pengen cari asi ibunya gitu loh, seperti itu gitu loh. Berarti mungkin nggak ada salahnya sebenarnya sama hidupnya, mungkin emang dari kerinduannya aja. Kerinduannya. Dan dari situ akan roh itu yang akan menolong kita untuk berubah, memproses hidup kita gitu. Masih sepakat kerinduan. Kalau dari pelan-pelan news gimana? Sama. Dari pelan-pelan news. Sama gitu ya. Jadi hal meminta gitu ya. Nah itu tuh kadang kita gampang menyerah kan. Mungkin gini sih, mungkin bukan menyerah kayak mungkin kayak ada desperate. Iya, kecewa gitu. Kayaknya bukan buat gue deh. Buat Kak Gio doang. Itu bukan karunia saya. Mungkin kayak kecewa, kayak capek kayak gue udah minta nih, gue merasa kalau diri gue udah rindu mungkin kan, tapi gue tetap nggak dapet gitu. Ya udahlah, mungkin gue emang nggak bukan buat gue gitu. Iya, emang berbahasa roh itu ditakdirkan bukan buat gue gitu. Mungkin ada kali berpikir seperti itu, Bang. Nah itu dia ya. Jadi intinya kan ketika kita mengikut Kristus kan suatu proses kan, proses menuju keselamatan. Jadi dalam proses ada orang yang jatuh, ada orang yang tetap ngikutin prosesnya mulus gitu ya. Apapun tantangannya saya nggak jatuh. Sama ketika kalau meminta gitu. Ketika kita meminta gitu, sama kan ada doa yang bilang tunggu dulu nakku gitu ya. Belum saatnya nih gitu. Tuhan lagi melihat bener gak sih kerinduan kita itu gitu. Bener gak sih kita meminta itu. Kita tahu gak sih kenapa kita minta itu. Kalau ada motivasi-motivasi yang salah kita meminta itu gitu. Ya udah koreksi dulu. Jadi ketika kita meminta dan kehausan dan kita benar-benar udah tahu kenapa kita butuh itu, berdoa aja terus minta gitu. Gak ada tips dan triks yang lain gitu. Karena ketika kita berhenti minta ya gak dikasih. Gak ada tiba-tiba bisa anakku udah lama gak minta, dia nih kayaknya cemberut nih. Mereka gereja nih. Karena dia minta kemarin akhirnya dia gak gereja nih, gue kasih nih biar datang gereja. Enggak juga gitu. Dia pasti minta. Itu ngambek lebih dari makanya ini anakku ngambek dikasih enggak gitu. Tapi yang ada gimana? Dia kalau datang terus ya, dia datang terus ya, sama kayak seorang hakim itu ya. Yang dia seorang janda itu. Dia ini datang terus nih. Ya udah daripada ganggu gitu kan. Kalau perumpamaan itu ya, daripada ganggu kasih gitu. Justru mending begitu kan. Kita datang terus minta kepada Tuhan, datang. Sampai Tuhan bilang, udah saatnya nih anakku dapat gitu dan aku kasih. Dia lebih ke sana gitu. Benar, kehausan dan kerinduan itu yang tetap harus dinomorsatukan. Jangan jadi berhenti gitu. Ketika kita berhenti kan berarti kita nggak haus dan lapar. Memang pada satu titik ada orang merasa jadi kayak tadi ya, kata-kata kecewa, desperate, putus asa, atau hilang pengharapan gitu. Tetapi ya pesan Tuhan cuma itu. Datang, minta terus minta gitu. Jadi ya ketika kita mau berbahasa roh juga sama. Caranya cuma satu, minta. Jadi
kita meminta dengan kerinduan dan konsisten meminta. Ya. Kita tunggu kesaksian Viko ya. Iya. Jadi ini nih pressure. Jadi kalau jadi worship leader penuh dengan roh, cuman itu. Amin. Oke. Gitu. Jadi seperti yang kita dengar teman-teman, tentang berbahasa roh itu. Jadi buat kalian dan buat saya juga kebetulan yang belum bisa berbahasa roh, mintalah dengan penuh kerinduan dan konsisten meminta terus. Tuhan pasti akan memberikan. Amin. Sekian podcast dari kita. Terima kasih untuk hambanya Sing Tua Planis Magelang. Kaku banget ya. Iya. Terima kasih Bang udah mau datang ke podcast kita untuk membawakan dan Berbagi. mencerahkan pikiran-pikiran kita ini nih dengan kebingungan kita ini tentang berbahasa roh itu. Terima kasih. Mungkin ada kata-kata Pencerahan tadi ya, yang ini yang perlu diingat nih. Berbahasa roh itu nggak berhenti pada saat di Kisah Para Rasul. Ada orang-orang yang berpikiran bahwa berbahasa roh itu udah selesai gitu. Pada saat itu. Enggak gitu. Ada orang yang percaya seperti itu. Kita kalangan Pentakosta, gereja Pentakosta mengimani bahwa pekerjaan Roh Kudus yang sama bekerja dahulu, sekarang, dan seterusnya gitu. Bahwa berbahasa roh pun Tuhan kerjakan tidak berhenti pada saat itu. Kita baca Kisah pasal 2:39 kali ya. Jadi karena ini kadang yang suka menjadi diskusi nih, karena tadi mengenai pencerahan itu ya, supaya lebih cerah lagi gitu, bahwa dikatakan seperti ini. Kisah Para Rasul berapa? 2 ayat 39. Petrus bilang begini. Jawab Petrus pada mereka, bertobatlah. Ini ayat 38 dulu ya. Bertobatlah, hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Apakah Tuhan Allah memanggil hanya pada saat itu? Enggak. Gitu. Jadi karunia berbahasa roh atau berbahasa roh gitu, itu nggak berhenti pada saat itu. Nah, itu pencerahan yang semoga menjadi penutup podcast kita, yang bisa sama-sama anak-anak muda terutama paham bahwa berbahasa roh tidak berhenti pada saat pencurahan Roh Kudus pada hari Pentakosta. Gitu. Haleluya. Amin. Haleluya. Oke. Terima kasih. Terima kasih Gio, terima kasih Riko. Terima kasih Bang, udah waktunya. Waktunya. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Oke, Bye. Terima kasih.